Melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun diperlihatkan Xiaoyan yang telah menerima warisan dari Dewa Guntur. Namun ketika Xiaoyan menerima warisan tersebut tiba-tiba ada muncul 4 dewa. 3 dewa dari kuil kuno, yang diperintahkan oleh sesosok wanita yang perkirakan adalah ibu dari Xiaoyan. Yang sekarang masih misterius, dan salah satu orang dewa lagi mereka adalah dari aliansi Dosian yaitu Tombak Emas. Dewa Tombak Emas pun menginginkan Xiaoyan menyerahkan warisan dari Dewa Guntur jika tidak dia akan almarhum. Tentu saja Xiaoyan pun tidak gentar walaupun dia berhadapan dengan dewa sekalipun melihat hal ini Dewa Tombak Emas pun benar-benar sangat murka dia pun langsung berniat melancarkan serangan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak mundur menghadapi serangan tombak yang dilesatkan oleh Dewa Tombak Emas. Xiaoyan segera menggenggam kelima jarinya dan petir yang tidak terhitung jumlah muncul dengan aura ganas. Ketiga dewa kuno tiba-tiba merasakan rambut mereka berdiri tegak dan mereka pada akhirnya segera kembali mundur puluhan guntur merah pada saat ini meraung ke arah kepalaan tangan Xiaoyan. Dan membuat hati semua orang terkejut pada akhirnya sosok Xiaoyan segera berjalan di udara dengan belasan guntur merah yang melekat di tangannya. Xiaoyan segera meledakkan tinjunya ke arah tombak emas dan benturan pada saat ini segera terjadi belasan guntur merah dan tombak emas dari Dewa Tombak Emas meledak pada waktu yang bersamaan. Melihat hal ini Dewa Tombak Emas pada akhirnya mendengus dingin dan sama sekali mau mengabaikan Xiaoyan cahaya keemasan dan cahaya merah pada saat ini membombardir bersama-sama di atas langit energi yang mengerikan pada saat ini menyapu seperti semburan dan berputar-putar di sekitar benturan pada akhirnya kedua serangan meletus dengan kekuatan tumpukan yang menakutkan banyak ledakan yang bergema segera terdengar. Hingga pada akhirnya kedua serangan benar-benar menghilang bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada sentuhan keterkejutan di mata dari Dewa Tombak Emas ketidakpercayaan tiba-tiba muncul di wajahnya karena kekuatan Xiaoyan ini sebenarnya lebih unggul darinya dirinya pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi karena itu hanyalah aura Dosian bintang 2. Melihat pemandangan ini dua dewa di kejauhan juga tampak terkejut dan berkata bahwa bocah ini tidaklah sederhana. Meskipun auranya hanyalah seorang Dosian bintang 2 tetapi dirinya bisa membangkitkan kekuatan lautan petir konon hanya dewa petirlah yang bisa melakukan hal tersebut. Sengki juga pada akhirnya segera terkejut dengan takjub dan bertanya mungkinkah dirinya adalah dewa petir baru. Shen Liang yang sudah lama terdiam pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan mulai berbicara dirinya berkata bahwa itu tidaklah mungkin kekuatan orang ini hanyalah Dosian bintang 2 dan dirinya tidak menyembunyikan kekuatannya dirinya pada saat ini hanya mampu bertarung melawan Dewa Tombak Emas karena dirinya meminjam kekuatan lautan guntur namun meskipun begitu seharusnya pada saat ini bocah tersebut tidak akan bisa bertahan lama lagi. Terlebih lagi mengendalikan kekuatan dari lautan guntur ini sudah sangat melebihi bebannya bersamaan dengan perkataan tersebut yang terlontar. Benar saja pada saat ini kilat di mata Xiaoyan tiba-tiba menghilang guntur di tubuh Xiaoyan juga menghilang dan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatannya dalam sekejap dan Xiaoyan langsung terjatuh. Pukulan yang Xiaoyan keluarkan sebelumnya sudah menjadi pukulan terkuat Xiaoyan hingga pada akhirnya Xiaoyan jatuh pingsan setelah melawan Dewa Tombak Emas. Melihat hal tersebut Dewa Tombak Emas pun segera mendengus dingin dan segera melesat ke arah Xiaoyan. Tombak emasnya pada saat ini langsung menunjuk ke arah Xiaoyan dan dirinya berkata ternyata itu adalah tikus yang hanya berpura-pura menjadi harimau oleh karena itu pada saat ini dirinya akan segera mengambil nyawanya pada akhirnya ledakan keras segera terjadi tetapi Dewa Tombak Emas pada saat ini sedikit terkejut dirinya menemukan bahwa tiga dewa pada saat ini memblokir di hadapan Xiaoyan. Sementara itu Thunder Fox pada saat ini melompat untuk menangkap Xiaoyan yang pingsan dan menyelamatkannya. Dewa Tombak Emas pada saat ini ingin menyerang Xiaoyan namun dihentikan oleh tiga dewa. Dan dirinya benar-benar merasa kesal dengan penuh amarah dirinya segera berkata bahwa hari ini dirinya harus mendapatkan benda tersebut karena mereka bersikeras untuk memblokir maka dirinya akan membuat mereka almarhum mereka terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut Shen Yi pada saat ini mendengus dingin dan menatap ke arah Dewa Tombak Emas tanpa rasa takut sementara itu Dewa Tombak Emas pada saat ini memandangi ketiga dewa dan memiliki sedikit peluang untuk menang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ketiga dewa pada akhirnya segera mundur perlahan Shen Yi pada saat ini segera memerintahkan mereka untuk membentuk formasi segel. Tiba-tiba segel kuno muncul. Di atas kepala dari Dewa Tombak Emas pada saat ini sebuah susunan emas besar segera menyelimutinya Dewa Tombak Emas ingin menghindar tapi pada saat ini dirinya benar-benar sudah terlambat formasi telah mengunci tubuh dari Dewa Tombak Emas. Dan dirinya pada saat ini tidak bisa bergerak sementara itu tiga dewa pada saat ini segera menoleh untuk menatap ke arah Xiaoyan yang pingsan pada saat ini Thunder Fox menempatkan Xiaoyan di tanah dan memandangi ke arah tiga dewa dirinya mengeluarkan suara geraman pelan seolah-olah pada saat ini dirinya benar-benar bersiap untuk bertempur.
Sementara itu Senyi pada saat ini segera berkata dengan tergesa-gesa bahwa mereka harus pergi dari sini secepat mungkin jika tidak dirinya khawatir aliansi Dosian akan mengirim orang ke sini dan itu benar-benar akan sangat merepotkan. Ketiga dewa pada akhirnya mengangguk sebelum akhirnya kembali memandang ke arah Thunder Fox yang melindungi Xiao Yan. Ia berkata satu-satunya cara pada saat ini adalah memindahkan seluruh aula bersama-sama. Ketiga dewa pada akhirnya segera mengangguk dan pada saat ini kembali merubah segel tangannya. Ketiganya pada akhirnya segera menyebar ke arah yang berbeda dan pada saat ini sebuah kekuatan tidak terlihat membungkus semuanya. Segera setelah itu terdengar ledakan dan seluruh aula dari roh guntur ini menghilang dalam sekejap. Pada saat ini di kehampaan hanya menyisakan Dewa Guntur Emas yang terjebak oleh formasi. Dirinya adalah satu-satunya orang yang tersisa di lautan kehampaan yang kosong. Urat segera muncul di dahinya dan dirinya berteriak dengan penuh marah bahwa dirinya akan segera mencari mereka. Dirinya benar-benar akan melaporkan kepada aliansi Dosian dan suatu hari dirinya akan menghancurkan kuil kuno. Sementara itu di sisi lain di suatu tempat di lautan. Ketiadaan yang jauh dari lautan ketiadaan di timur laut Thunder Fox pada saat ini masih menggeram rendah melihat ke arah tiga dewa di hadapannya. Xiao Yan yang masih pingsan pada akhirnya perlahan-lahan segera membuka matanya dan cahaya bersinar di bawah kulitnya. Pukulan yang baru saja Xiao Yan keluarkan benar-benar menguras tenaga Xiao Yan. Beruntung Xiao Yan pada saat ini tidak terluka karena Xiao Yan sudah berlatih tingkat pertama tubuh petir dewa abadi. Tubuh petir misterius di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini segera menghilang dengan cepat dan Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Begitu Xiao Yan mengangkat kepalanya pada saat ini Xiao Yan melihat tiga sosok yang berdiri di hadapan Thunder Fox. Xiao Yan pun segera menjadi waspada karena ketiganya pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan mata curiga. Xiao Yan pada akhirnya memberanikan diri untuk bertanya bolehkah dirinya tahu siapakah ketiga senior. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan ini Senyi pada akhirnya menatap ke arah Thunder Fox dan Xiao Yan dengan waspada. Dirinya segera berkata agar junior pada saat ini jangan gugup. Mereka tidak memiliki niat jahat dan mereka di sini hanya untuk melindunginya. Xiao Yan pada saat ini tentu saja waspada kepada ketiga dewa tersebut karena Xiao Yan pada saat ini tidak bisa merasakan aura mereka. Meskipun mereka semua menahan aura mereka dengan sengaja, Xiao Yan masih bisa merasakan rasa penindasan. Terlebih lagi Xiao Yan juga mengingat perkataan dari Zhan Lao yang menjelaskan bahwa masalah akan datang kepada Xiao Yan segera mungkin. Namun meskipun begitu Xiao Yan tidak menyangka bahwa permasalahan ini akan datang kepadanya secepat ini. Zhan Lao juga pernah berkata bahwa tidak ada yang bisa dipercaya sekarang mengenai hal tersebut. Selain itu Xiao Yan juga berpikir mungkin mereka hanya tidak tahu apakah Xiao Yan memiliki pagoda di dalam dirinya. Oleh karena itu pada saat ini mereka sengaja mendekati Xiao Yan untuk perlahan-lahan merebut pagoda. Xiao Yan pada akhirnya dengan tegas berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak membutuhkan perlindungan mereka. Mendengar hal tersebut pada saat ini Senyi tersenyum dan berkata perlahan bahwa mereka semua tahu pagoda ada di tubuh Xiao Yan. Jika mereka memang menginginkan pagoda tersebut mereka akan bisa membunuh Xiao Yan tanpa menunggu Xiao Yan terbangun. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata pagoda pemurnian, pupil mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menyusut. Hal itu dikarenakan ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar nama pagoda disebutkan oleh orang lain. Xiao Yan pada saat ini masih waspada dan terus bertanya apa yang pada saat ini mereka ingin lakukan. Senyi pada akhirnya lanjut berkata bahwa itu seperti apa yang dirinya katakan sebelumnya, namun pada saat ini dirinya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan ingin tinggal di aula ini selama sisa hidupnya. Selain itu pada saat ini aliansi Dosian mungkin akan mengirim lebih banyak orang untuk datang bertemu dengan Xiao Yan. Hanya dengan mengandalkan kekuatan Xiao Yan dan bantuan dari Thunder Fox tentu tidak akan dapat melindungi Xiao Yan. Mendengar hal tersebut memandang ke arah Senyi dan terus bertanya apakah mereka bukan dari aliansi Dosian. Jika begitu permasalahannya dari faksi manakah mereka berasal. Senyi menjawab dengan singkat bahwa mereka berasal dari kuil kuno. Xiao Yan pun merenung sejenak karena Xiao Yan belum pernah mendengar nama. Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya belum pernah mendengar nama kuil kuno. Senyi pun tersenyum dan lanjut menjelaskan bahwa itu normal ketika Xiao Yan belum pernah mendengarkan tentang kuil kuno milik mereka. Hal itu dikarenakan Xiao Yan terlalu lemah sekarang dan dirinya tidak pernah berpikir bahwa master dari pagoda adalah seorang Dosian bintang 2. Xiao Yan pada saat ini tidak harus memusuhi mereka karena menara itu milik Xiao Yan. Tidak ada artinya bagi mereka untuk merebut pagoda pemurnian tersebut. Mereka datang ke sini hanya untuk melindungi Xiao Yan, benar-benar tidak membutuhkan menara itu. Oleh karena itu Xiao Yan bisa pergi sesuka hati dan tidak perlu khawatir. Namun dirinya hanya ingin memberitahu bahwa setelah mereka berpisah aliansi Dosian pasti akan segera datang menjemput Xiao Yan. Pada saat itulah apa yang dikhawatirkan oleh Xiao Yan akan segera terjadi dengan pagoda pemurnian yang berpindah.
Tangan mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya segera merenung dan Xiao Yan menyipitkan matanya. Xiao Yan pada saat ini segera menyadari sepertinya mereka tidak memiliki alasan untuk menipu Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan segera melonggarkan kewaspadaan dan berkata agar senior pada saat ini memaklumi sikap Xiao Yan. Xiao Yan tidak bertemu banyak orang baik setelah datang ke dunia ini, oleh karena itu Xiao Yan selalu sedikit lebih waspada saat menghadapi orang asing. Tetapi jika memikirkan apa yang dijelaskan oleh senior dengan baik-baik, sepertinya senior tidak akan menipu. Xiao Yan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya ketiga dewa pun menghela nafas lega. Sementara itu Senyi pada saat ini segera tertawa dan berkata bahwa Xiao Yan seharusnya telah menggunakan kekuatan dari pagoda pemurnian, itulah sebabnya menarik perhatian dari orang-orang aliansi Dosian. Xiao Yan harus mengingat tidak peduli apa situasinya di masa depan, selama tidak mengancam jiwa, jangan menggunakan kekuatan pagoda pemurnian. Setelah Xiao Yan menggunakannya maka itu benar-benar akan menjadi situasi yang fatal. Untungnya Yang Mulia Permaisuri telah menemukannya lebih awal kali ini. Jika tidak mereka khawatir Xiao Yan benar-benar tidak menyisakan bahkan sepotong tulang pun. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan menyadari apa yang dikatakan oleh Shen Yi ini seperti apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Pada akhirnya segera menyadari bahwa rahasia dari pagoda pemurnian ini seperti monster besar. Rahasia ini perlahan-lahan semakin dekat dengan Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar menjadi semakin penasaran. Pada akhirnya berpikir bahwa semua ini benar-benar tidak bagus karena dengan kekuatan Xiao Yan saat ini Xiao Yan benar-benar tidak mampu berhadapan dengan mereka. Tampaknya pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus segera pergi. Mendengar hal tersebut pada saat ini Shen Yi segera berkata bahwa mereka sudah memindahkan aula ini meskipun lokasi saat ini juga berada di alam bawah tetapi masih jauh dari lokasi sebelumnya, tidak akan ada aura yang tersisa. Oleh karena itu mereka aman untuk saat ini. Xiao Yan pada akhirnya menangkupkan kedua tangannya dan segera mengucapkan terima kasih kepada ketiganya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa junior pasti akan mengingat kebaikan para senior, namun pada saat ini ada sesuatu yang ingin junior tanyakan. Berdasarkan apa yang senior katakan, apakah berarti bahwa pada saat ini junior dapat meninggalkan Aula Roh Guntur? Mendengar hal tersebut Shen Yi pun segera menjelaskan bahwa Xiao Yan bisa meninggalkan kuil Roh Guntur. Dewa Tombak Emas tidak akan menemukan Xiao Yan dan aliansi Dosian juga tidak akan bisa menemukan Xiao Yan selama Xiao Yan tidak menggunakan kekuatan dari pagoda pemurnian. Tidak akan ada yang dapat menemukan Xiao Yan. Dapat dikatakan jika Xiao Yan tidak menggunakannya maka Xiao Yan akan berada dalam situasi aman untuk sementara waktu. Namun meskipun begitu baiknya Xiao Yan kembali ke kuil kuno bersama mereka agar lebih aman. Selain itu Yang Mulia juga sangat merindukan Xiao Yan. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Shen Yi, Xiao Yan pada saat ini tampak bingung mengapa Yang Mulia ini merindukan Xiao Yan dan kapankah Xiao Yan bertemu dengannya. Xiao Yan tanpa sadar pada akhirnya segera menggumamkan kata Yang Mulia Permaisuri. Shen Yi pun mengangguk mendengar keterkejutan dari Xiao Yan dan lanjut berkata bahwa Xiao Yan tentu akan mengerti ketika Xiao Yan melihat Yang Mulia Permaisuri. Seketika hal ini segera membangkitkan rasa ingin tahu di hati Xiao Yan. Xiao Yan terus mengingat kapankah Xiao Yan bisa bertemu dengan orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Mungkinkah itu adalah Suner yang menjadi Yang Mulia di bawah bimbingan dari Raja Tianzang? Tampaknya memang ada kemungkinan seperti itu, tetapi kemungkinan itu benar-benar sangatlah kecil. Xiao Yan juga tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal ini dan Xiao Yan pada akhirnya segera menggelengkan kepalanya. Xiao Yan sekarang harus mengikuti instruksi dari Xiao Wutian dan berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Selain itu tidak mungkin membawa semua anggotanya ke kuil kuno. Pada saat ini kekuatan gabungan dari semua orang juga masih belum cukup, oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan bisa bepergian. Pada akhirnya Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan masih memiliki hal-hal yang harus Xiao Yan lakukan. Xiao Yan tidak dapat meninggalkan istri dan saudara-saudaranya. Dengan begitu maka Xiao Yan tidak bisa pergi bersama dengan mereka ke kuil kuno. Menghadapi penolakan dari Xiao Yan ini Shen Yi pada saat ini sedikit terkejut. Dirinya pada akhirnya segera berkata, tetapi lautan ketiadaan dalam bahaya pada saat ini. Jika kekuatan dari pagoda terungkap lagi maka mereka tidak akan memiliki waktu untuk menyelamatkan Xiao Yan. Terlebih lagi dengan bakat Xiao Yan akan dapat dengan cepat tumbuh menjadi orang yang kuat di kuil kuno. Dengan kemampuan yang ditampilkan oleh Xiao Yan menerobos ke tingkat dewa hanyalah permasalahan waktu. Xiao Yan pun tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Shen Yi. Xiao Yan kembali menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan senior. Namun dia ingin menemukan jalan sendiri, dan kebaikan dari kuil kuno tidak cocok untuk orang seperti Xiao Yan. Melihat sikap tegas dari Xiao Yan ini pada akhirnya Shen Yi bahkan tidak berusaha untuk membujuk Xiao Yan. Dirinya lanjut berkata jika begitu permasalahannya dan jika Xiao Yan bersikeras mereka tidak akan memaksa Xiao Yan lagi.
Sementara itu Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan berharap suatu hari Xiao Yan akan bisa pergi ke kuil kuno sendiri. Ia ingin berlatih lebih banyak di luar dan Xiao Yan pada saat ini masih ingin berterima kasih kepada ketiga senior. Mendengar hal tersebut, tiga dewa pun menganggukkan kepalanya. Senyi pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan harus mengkonfirmasikan bahwa Xiao Yan aman. Dengan begitu maka misi mereka telah selesai. Dan sekarang saatnya untuk pergi. Ini adalah token yang akan diberikan kepada Xiao Yan dan jika Xiao Yan benar-benar datang ke kuil kuno, Xiao Yan dapat mengeluarkan token ini. Terlebih lagi token ini juga dapat menyelamatkan pada saat-saat kritis. Setelah selesai berbicara, Shen Yi segera melemparkan token kepada Xiao Yan. Dan Xiao Yan segera menerimanya saat hendak pergi. Pada saat ini Shen Yi segera teringat sesuatu dan segera kembali berkata kepada Xiao Yan. Shen Yi menjelaskan bahwa dirinya lupa mengingatkan Xiao Yan mengenai sesuatu selain dari aliansi Dosian. Xiao harus memperhatikan suatu kekuatan ini benar-benar sangat ganas dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika Xiao Yan bertemu dengannya, lebih baik Xiao Yan menghindari terjadinya konflik secara langsung. Terutama dengan kemampuan Xiao Yan yang belum sepenuhnya matang, maka Xiao Yan benar-benar harus menghindari bertemu dengan mereka. Mendengar hal tersebut, mata Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin serius dan mulai bertanya kepada Shen Yi. Ia bertanya selain dari aliansi Dosian, apakah pasukan lain ingin mendapatkan pagoda pemurnian? Shen Yi pada akhirnya segera berkata dengan serius kepada Xiao Yan bahwa pagoda pemurnian ini tidak hanya diinginkan oleh aliansi Dosian. Xiao Yan harus tahu bahwa pagoda pemurnian ini diinginkan oleh orang-orang yang berada di dunia manapun. Xiao Yan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kekuatan yang sebenarnya dan dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini, setelah Xiao Yan menggunakan pagoda pemurnian itu akan menyebabkan bencana besar. Tubuh Xiao Yan sedikit bergetar ketika Xiao Yan mendengar kata-kata tersebut. Xiao Yan tahu bahwa asal-usul dari pagoda ini benar-benar tidaklah sederhana, tetapi Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa itu akan benar-benar begitu kuat sehingga diinginkan oleh semua orang di kehampaan. Hal ini benar-benar cukup membuktikan bahwa pagoda pemurnian ini adalah harta karun kuno di seluruh lautan kehampaan. Pada akhirnya Xiao Yan mengangguk dan segera bertanya, selain dari aliansi Dosian, kekuatan lain apa yang sulit dihadapi? Shen Yi pun memandang ke arah Xiao Yan dan menjawab bahwa selain dari aliansi Dosian, ada kekuatan lain yang disebut dengan kuil 10.000 iblis. Xiao Yan pun terkejut dan tanpa sadar segera menggumamkan kata Hall of the Demons atau kuil 10.000 iblis. Xiao Yan segera menyadari bukankah ini adalah kekuatan yang sama yang menyelamatkan Hun Tiandi di benua Doqi. Melihat penampilan terkejut dari Xiao Yan, pada akhirnya segera bertanya, pernahkah Xiao Yan mendengar hal tersebut? Xiao Yan pun mengangguk dengan berat dan berkata bahwa kekuatan ini telah menyelamatkan iblis yang pernah disegel oleh Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, pada akhirnya Shen Yi segera berkata, maka Xiao Yan benar-benar harus berhati-hati. Orang-orang yang direkrut oleh kuil 10.000 iblis sangat membenci seseorang ataupun terobsesi melalui cara khusus. Mereka akan tumbuh dengan cepat, tetapi meskipun begitu umur mereka tidaklah lama. Hal itulah yang pada akhirnya membuat kuil 10.000 iblis mencarikan kandidat yang cocok, di mana Xiao Yan telah menyegel iblis yang mengenali Xiao Yan, dan jika Xiao Yan bertemu dengannya maka itu benar-benar tidak akan baik. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini kembali menangkupkan tangannya. Xiao Yan kembali mengucapkan terima kasih sementara Shen Yi dan yang lainnya pada saat ini tersenyum. Shen Yi lanjut berkata bahwa mereka jangan berbicara tentang lebih banyak hal, mereka harus segera pergi dan Shen Yi berharap Xiao Yan bisa mencapai kuil kuno dengan kekuatannya sendiri. Pada akhirnya setelah selesai berbicara, Shen Yi dan yang lainnya perlahan berbalik dan berjalan pergi. Xiao Yan juga terus memandang ke arah tiga punggung yang pada akhirnya segera menghilang ke lautan guntur. Setelah itu Xiao Yan pada akhirnya berdiri tegak dan tidak bisa menahan perasaan dingin di dalam hatinya. Apa yang baru saja terjadi benar-benar terlalu cepat dan Xiao Yan kembali mengingat hal-hal ini. Xiao Yan baru saja menghadapi orang-orang kuat dengan kekuatan dewa yang berarti mereka semua adalah karakter yang sekuat Raja Tianzang. Terlebih lagi sebelumnya dengan kekuatan terkuat yang baru dipelajari oleh Xiao Yan benar-benar tidak bisa berhadapan melawan satu serangan yang dilesatkan oleh seorang dewa. Xiao Yan berujung dengan pingsan dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa kali ini kedua ujung dari perjalanan Xiao Yan telah menemui jalan buntu. Tampaknya Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus berjuang sampai mati. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan juga menyadari bahwa kali ini Xiao Yan telah mendapatkan berkat tersembunyi. Xiao Yan menggunakan pagoda dan tidak hanya memperoleh warisan dari Dewa Guntur, Xiao Yan juga memenangkan banyak berkah untuk semua anggotanya dan kekuatan tim sekali lagi ditingkatkan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pada saat ini menghela nafas, tetapi Xiao Yan tidak berencana untuk melanjutkan pelatihan di platform penempaan Guntur.
Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya semua orang sudah hampir menyelesaikan pelatihan mereka. Xiaoyan pun segera melesat dan ketika Xiaoyan datang ke Sungai Origin Qi semua orang telah menyelesaikan kultivasi mereka. Yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa tanpa perintah Xiaoyan semua orang sudah menyempurnakan pil origin abadi. Setiap orang benar-benar telah meningkat pesat dalam kekayaan besar kali ini. Setidaknya untuk saat ini Xiaoyan Lonyi dan Long Xitian telah berada di tingkat dosian. Xiaoyan benar-benar sudah memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Xiaoyan menghela nafas lega dan pada saat ini menyadari bahwa mereka sudah memiliki sekitar 1 miliar pil origin abadi. Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Pada akhirnya semua orang mengangguk dan mulai berdiri. Kelompok Xiaoyan segera meninggalkan istana barat dan semua orang kembali ke jalan utama. Thunder Fox yang telah berubah menjadi rubah kecil yang lucu pada saat ini masih mengikuti semua orang. Pada akhirnya setelah sampai di ujung jalan lalu pada saat ini Xiaoyan segera bertanya kepada Thunder Fox. Xiaoyan bertanya apakah Thunder Fox pada saat ini sudah membuat keputusan apakah Thunder Fox pada saat ini akan tetap tinggal di sini atau ikut pergi bersama dengan Xiaoyan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Thunder Fox segera berkata bahwa jika dirinya pergi segel dari Aula Roh Guntur juga akan rusak. Jika dirinya tidak menjaganya maka pada akhirnya ini akan rapuh. Jika seseorang mengetahuinya maka tempat ini akan dijarah dan inilah yang Tuan Dewa Guntur tidak inginkan. Dirinya juga pada saat ini ingin melindungi tempat tersebut karena ini adalah peninggalan dari Dewa Guntur. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan menghormati pilihan dari Thunder Fox tetapi Xiaoyan memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Thunder Fox. Bahwa Dewa Guntur pasti akhirnya akan berinkarnasi. Xiaoyan berpikir bahwa orang-orang seperti Dewa Guntur tidak akan menjadi orang biasa bahkan setelah reinkarnasi. Selain itu mereka juga benar-benar tidak tahu di manakah Dewa Guntur akan bereinkarnasi. Jika Thunder Fox ikut berjalan dengan Xiaoyan maka ada kemungkinan untuk bertemu dengan Dewa Guntur di 3000 alam. Mendengar kata-kata Xiaoyan ini tubuh dari Thunder Fox pun sedikit bergetar. Dirinya mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang bersinar. Dirinya menyadari bahwa apa yang disebutkan oleh Xiaoyan ini memang masuk akal. Pada akhirnya pemikiran dari Thunder Fox pun segera terbuka dan dirinya pada saat ini segera berterima kasih kepada Xiaoyan. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya yang bernama Thunder Fox melakukan yang terbaik untuk melindungi Dewa Guntur yang baru. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan segera berkata bahwa Thunder Fox tidak perlu memanggil Xiaoyan dengan sebutan Tuan Dewa Guntur. Panggil saja dirinya dengan sebutan Xiaoyan karena itu adalah sesuatu yang enak didengar oleh Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Thunder Fox pun mengangguk. Sementara Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Void Seed di luar. Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan Void Seed untuk melindungi tempat tersebut. Void Seed pada saat ini mengeluarkan geraman seolah-olah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas lega karena pada akhirnya tempat ini telah memiliki seorang pelindung. Pada akhirnya ia pada saat ini segera menginstruksikan kepada semua orang untuk segera bergegas. Namun pada saat yang bersamaan semua orang pada saat ini benar-benar tercengang terlihat area di sekitar mereka. Pada akhirnya mereka pun segera bertanya mengapa posisi mereka pada saat ini berbeda dengan saat mereka masuk. Semua orang tidak mengetahui bahwa ketika mereka berlatih ada pertempuran Xiaoyan melawan dewa. Dan semua orang hanya mengira Xiaoyan sedang berlatih. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera menceritakan kisahnya kepada semua orang. Semua orang pada saat ini hanya sedikit tercengang sejenak dan bertanya apakah ada 4 orang dewa sebelumnya. Semua orang dewa adalah kekuatan yang benar-benar sangat kuat. Mereka hanya pernah mendengarnya tetapi belum pernah melihat keberadaannya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya senyum melihat semua orang yang benar-benar merasa takjub kepada Xiaoyan. Ekspresi dari Hua Buyu dan juga pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Hua Buyu tidak bisa jika memuji Xiaoyan dan berkata merupakan kehormatan besar untuk bertemu dengan seorang teman seperti saudara Xiaoyan. Tampaknya masa depan dari saudara Xiaoyan ini benar-benar tidak akan terbatas. Mendengar hal tersebut Guandong juga pada saat ini menganggukkan kepalanya. Guandong lanjut berkata bahwa pada saat ini dengan kekuatan dari saudara Xiaoyan dirinya benar-benar akan dapat bersaing dalam kontes 10.000 alam. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiaoyan perlahan-lahan membuka peta. Hua Buyu Guandong juga pada saat ini menghampiri Xiaoyan. Hua Buyu cukup akrab dengan lautan ketiadaan di timur laut dan segera berkata untungnya jarak mereka tidak terlalu jauh dari bintang merah. Jika mereka pergi dengan kecepatan tercepat mereka akan bisa sampai di sana dalam waktu setengah tahun. Xiaoyan pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Hua Buyu dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi.
Xiaoyan segera mengeluarkan cukup banyak pil origin abadi dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan menggunakan kecepatan tercepat dari Bahtera, dan pada saat ini semua orang berangkat. Sementara itu di bintang merah tempat tinggal Hua Buyu pada saat ini banyak kepulan asap, mereka sedang lama penyerang oleh keluarga Jin, karena mereka telah mendapatkan informasi bahwa Jin Shen lebah almarhum oleh Hua Buyu. Seseorang dari keluarga Jin yang bernama Jin Wuye pada saat ini segera menanyakan keberadaan dari Hua Buyu kepada semua orang di luar aula utama. Ding Yu Zeni Jing Chen dan pada saat ini tampak dalam keadaan yang benar-benar tertekan. Pada akhirnya saat ini segera berteriak kepada sosok yang bernama Jin Wuye. Ding Yue berkata bahwa keberadaan dari keluarga mereka bukanlah urusan dari bintang merah. Selain itu, jika Jin Wuye berani membunuh Ding Yue pada hari ini, ayahnya pasti tidak akan membiarkan keluarga Jin pergi dari kota seribu bintang. Menanggapi hal tersebut, Jin Wuye pun meraung dengan marah ke arah Ding Yue. Dirinya berkata, Ding Yue jangan berpikir Jin Wuye tidak mengetahui bahwa kunci lain dari Istana Roh Guntur diberikan kepada keluarga Bai oleh dirinya. Setelah keluarga Bai kembali, mereka mengatakan bahwa saudara laki-laki Jin Zhen ditangkap oleh penguasa dari Bintang Merah. Oleh karena itu pada saat ini jika Hua Buyu tidak muncul maka dirinya benar-benar akan membakar Bintang Merah ini. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini para penjaga berbaju emas berdiri di belakang Jin Wuye. Pada akhirnya Jin Wuye segera memerintahkan mereka untuk membakar semua tempat yang ada untuk dirinya. Penjaga berbaju lapis baja emas pada akhirnya pada saat ini segera cepat terbang keluar. Mereka mengeluarkan obor dan segera setelah itu seluruh kota dikelilingi oleh api. Melihat apa yang dilakukan oleh Jin Wuye pada saat ini dengan marah, Ding Yue segera berkata bahwa Jin Wuye benar-benar melakukan kejahatan yang sangat keji. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue pada saat ini Jin Wuye benar-benar sangat marah. Jin Wuye pun pada akhirnya segera melesatkan tamparan ke arah Ding Wuyu. Tetapi pada saat ini Jing Wu Chen segera menghadapinya. Jing Wu Chen yang hanya seorang doudi pada saat ini tentu saja tidak akan bisa menahan pukulan dari Jin Wuye. Jin Wuye adalah dosian bintang 4. Dan bahkan Ding Yue sama sekali tidak akan bisa berurusan dengannya. Pada akhirnya Jing Wu Chen yang benar-benar menerima pukulan tersebut tubuhnya segera berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Wajahnya berdarah dengan mata yang tertutup dan dirinya benar-benar telah jatuh pingsan. Ding Yue pada saat ini tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu ketika menatap ke arah Jing Wu Chen. Ding Yue pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa ada orang asing yang akan memblokir pukulan ini untuk dirinya. Pada akhirnya Ding Yue segera mengeluarkan kekuatannya untuk berhadapan dengan Jin Wuye. Tetapi bagaimanapun Ding Yue berusaha, pada akhirnya dirinya benar-benar terpental oleh pukulan dari Jin Wuye. Tubuh Ding Yue pun terpental mundur dan pada saat ini dirinya segera menstabilkan sosoknya dengan sangat marah. Ding Yue berkata jika kakak Hua Buyu datang pada saat itulah riwayat dari Jin Wuye dan keluarga Jin benar-benar akan dihancurkan. Mendengar hal tersebut Jin Wuye pada saat ini segera tertawa dan berkata bukankah itu yang pada saat ini dirinya inginkan? Justru kedatangan dari Jin Wuye pada saat ini adalah untuk bertemu dengan Hua Buyu. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini di atas kota yang terbakar terdengar suara angin kencang. Pada saat ini bahtera yang mendominasi tiba-tiba muncul dan itu adalah Bahtera Xiaoyan. Api yang membakar kota segera mulai melonjak ke arah langit dan memadat menjadi bola api di udara. Segera setelah itu di bawah bola api sesosok menyeret bola api dengan satu tangannya. Sosok ini adalah Xiaoyan yang berjalan perlahan diikuti dengan semua orang. Mata semua orang pada saat ini segera terkunci pada Jin Wuye yang berada di aula utama milik Hua Buyu. Ding Yue pada akhirnya tersenyum setelah melihat keberadaan dari Hua Buyu dan berkata bahwa Jin Wuye pada saat ini benar-benar akan mati. Melihat sosok Hua Buyu yang pada saat ini tiba-tiba kembali senyum di wajah Jin Wuye berangsur-angsur menghilang. Sementara itu Hua Buyu yang mengenakan kemeja putih pada saat ini segera bertanya siapakah yang menyalakan api. Ding Yue pada akhirnya segera menjelaskan semuanya secara singkat kepada Hua Buyu. Ding Yue berkata bahwa itu dilakukan oleh penjahat dari keluarga Jin. Dirinya juga melukai saudara Jing Wu Chen dan berencana untuk membakar kota Bintang Merah. Mendengar hal tersebut pada akhirnya mata Xiaoyan suram dan dingin ketika melihat Jing Wu Chen yang berlumuran darah. Zeni dan Qian Ning juga terlihat sedikit dipermalukan. Dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat marah. Xiaoyan pada akhirnya melangkah maju dan berkata kepada Hua Buyu agar menyerahkan permasalahan kembali kepada Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jin Wuye secara alami memandang ke arah Xiaoyan yang bergegas maju. Dirinya juga secara alami merasakan kekuatan Xiaoyan yang berada di tahap dosian bintang 2. Oleh karena itu pada saat ini Jin Wuye tidak memperhatikan Xiaoyan dan segera bertanya kepada Hua Buyu. Jin Wuye pada saat ini bertanya apa yang Hua Buyu lakukan kepada saudara laki-lakinya. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pada saat ini terdiam.
Sementara Xiao Yan segera tersenyum. Xiao Yan menatap Jin Wuye dengan tajam dan bertanya apakah saudara laki-lakinya bernama Jin Zhen. Apa yang terjadi kepadanya pada saat ini? Xiao Yan akan segera memberitahu Jin Wuye setelah selesai berbicara. Xiao Yan pada saat ini tidak banyak berbicara omong kosong. Xiao Yan segera mengkompres bola api menjadi bola api seukuran telapak tangan sebelum akhirnya segera menekannya. Xiao Yan segera mengeluarkan teknik tubuh Dewa Guntur Tubuh. Sementara itu di sisi lain Jin Wuye menetap ke arah Xiao Yan yang hendak menyerang dan berkata bahwa Dosian Bintang 2 saja berani membuat keributan. Jin Wuye merupakan Dosian Bintang 4, dan pada saat ini benar-benar sama sekali tidak menganggap Xiao Yan dengan serius. Sementara itu Xiao Yan tertawa ringan dan berkata meskipun Xiao Yan seorang Dosian Bintang 2 tetapi sangat disayangkan saudara laki-lakinya dibunuh oleh Xiao Yan. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Jin Wuye pun meraung marah dengan penuh ketidakpercayaan. Jin Wuye segera berkata bahwa hal itu tidak mungkin karena kakak laki-lakinya adalah Dosian Bintang 4. Jika hanya mengandalkan kemampuan dari Xiao Yan bahkan Xiao Yan pada saat itu tidak akan bisa menyentuhnya sama sekali. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Wuye, Xiao Yan pada saat ini tidak banyak bicara. Nyala api dalam melonjak hebat dan busur listrik berenang di dalam nyala api. Sementara itu Jin Wuye juga segera mengepalkan tangannya. Dengan erat dan cahaya keemasan juga menyinari tinjunya. Pada akhirnya kedua belah pihak segera melesatkan. Tinju yang mereka miliki benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kekuatan tinju yang tiba-tiba hancur bersama-sama. Momentum yang sangat besar segera tercipta dengan energi yang dipenuhi kekerasan yang menyapu keduanya. Jin Wuye tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh ketidakpercayaan. Tanpa sadar dirinya bergumam bahwa ini sungguh kekuatan fisik yang kuat, tetapi bagaimanapun juga dirinya hanyalah Dosian Bintang 2 dan dirinya pada saat ini benar-benar akan segera mati. Setelah selesai berbicara kekuatan keduanya tersapu dan kedua belah pihak pada saat ini kembali melesat. Setelah menstabilkan tubuhnya Xiao Yan juga segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Api yang melonjak segera menyapu seluruh tubuh Xiao Yan. Wajah Jin Wuye juga pada akhirnya berubah menjadi suram. Pada akhirnya ketika kedua belah pihak pada saat ini hendak beradu kembali, Xiao Zhan melangkah maju dan berkata kepada Xiao Yan izinkan dirinya untuk bertempur melawan orang ini. Dirinya pada saat ini ingin membalaskan apa yang dirinya lakukan kepada Qianning. Dirinya tidak ingin banyak berbicara dengan orang yang berani menyentuh wanitanya. Xiao Zhan pada saat ini benar-benar sangat marah dan melotot ke arah Jin Wuye. Melihat hal tersebut pada saat ini Jin Wuye segera berkata bahwa hanya Dosian Bintang 2 dan Dou Di benar-benar berani berhadapan dengannya. Jika memang mereka memaksa maka pada saat ini mereka hanya akan bisa melihat tubuh mereka hancur berkeping-keping. Pada saat ini Jin Wuye tidak memiliki pilihan lain selain berhadapan dengan kedua orang ini. Sosoknya pada akhirnya segera melesat sementara Xiao Zhan pada saat ini bersiap menahan pukulan Jin Wuye. Jin Wuye pada saat ini segera melesatkan pedang dan kekuatan fisiknya telah tumbuh menjadi lebih kuat. Xiao Zhan menyadari setidaknya di hadapan Doisan Bintang 4 dirinya pada saat ini masih siap untuk bertempur. Pada akhirnya dengan diselimuti baju zirah dewa hitam di tubuhnya sosok Xiao Zhan langsung mengangkat tinjunya yang besar. Xiao Zhan pada akhirnya meledakkan pukulan berat yang menjadi semakin kuat setiap kali diayunkan dengan suara hembusan angin. Pada akhirnya pancaran pedang segera menghantam tinju Xiao Zhan sekaligus tubuh Xiao Zhan pada akhirnya mundur. Setelah benturan dengan pembuluh darah di lengannya yang menonjol, tetapi pada saat ini Xiao Zhan benar-benar tidak terluka menghadapi pukulan yang dilesapkan oleh Dosian Bintang 4. Jin Wuye juga pada saat ini benar-benar terkejut karena apa yang berada di hadapannya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jin Wuye berpikir bahwa serangannya yang sebelumnya bahkan dapat menghancurkan Dosian Bintang 1 atau bahkan Bintang 2. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan pada saat ini dengan keras berteriak kepada Jin Wuye. Xiao Zhan bertanya bukankah sebelumnya Jin Wuye berkata dirinya akan meledakkan Xiao Zhan. Mata Jin Wuye pada akhirnya melebar tiba-tiba dengan penuh ketidakpercayaan. Dirinya benar-benar tidak menyangka Xiao Zhan bisa berhadapan dengan serangannya. Selain itu dirinya juga tampaknya tidak terluka sama sekali. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut melihat apa yang ditampil oleh Xiao Zhan. Xiao Yan berpikir jika Xiao Zhan berada pada level yang sama dengan Xiao Yan, bahkan jika Xiao Yan mengolah tubuh petir dewa abadi, Xiao Yan tidak akan memiliki keyakinan bahwa kekuatan fisiknya akan lebih kuat daripada Xiao Zhan. Sementara itu di sisi lain Jin Wuye benar-benar menekan keterkejutannya. Dirinya lanjut berkata tidak peduli seberapa kuat tubuhnya meskipun dirinya dapat menahannya.
Sekali tetapi dirinya tidak percaya bahwa Xiao Zhan akan bisa memblokir serangan Xuantian miliknya. Setelah pengucapan hal tersebut pada saat ini Jin Wuye segera mengeluarkan pedang lainnya. Pedang emas yang sangat menakjubkan pada saat ini segera muncul membuat Ding Yue seketika melotot. Ding Yue berkata, bukankah ini adalah pedang emas Xuantian dan ini dibuat oleh Ding Yue? Ding Yue lanjut berteriak dengan marah kepada Jin Wuye, dari manakah dirinya mencuri pedang tersebut. Mendengar hal tersebut, Jin Yue segera berkata bahwa dirinya membeli ini dari rumah lelang Ding. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Ding Yue bisa menyebutnya dengan sebutan mencuri? Mendengar hal tersebut, Ding Yue pada saat ini tidak berdaya dan segera berkata kepada kelompok Xiao Yan. Ding Yue berkata agar mereka pada saat ini harus berhati-hati karena pedang emas Xuantian ini sangatlah kuat. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Sementara itu Jin Wuye pada saat ini menggerakkan tubuhnya dan menikam ke arah Xiao Zhan. Melihat Jin Wuye yang bergegas, Xiao Zhan juga pada saat ini segera menggerakkan sedikit tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Zhan pada saat ini berkata bahwa pertempuran harus segera berakhir. Mereka pada saat ini tidak memiliki banyak waktu dan mereka benar-benar harus bergegas. Setelah perkataan tersebut terlontar pada saat ini, Xiao Yan segera menghentikan Xiao Zhan yang hendak maju. Setelah itu Xiao Yan maju selangkah dengan api surgawi di tangannya yang segera melonjak. Pedang kuno api surgawi dengan semua energi abadi segera menyapu di atas Xiao Yan. Guntur juga pada saat ini segera pecah di kedua lengan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan untuk berhadapan dengan lesatan pedang dari Jin Wuye. Pada saat ini letusan pedang kuno api surga benar-benar bercampur dengan guntur. Dengan begitu tentu saja kekuatan dari teknik 1000 kaki tanpa bayangan milik Xiao Yan ini akan menjadi semakin kuat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jin Wuye tersenyum ganas dan segera mengayunkan pedang emas Xuantian di udara. Pada akhir Setelah itu Jin Wuye bergerak sambil memuntahkan seteguk besar darah. Tubuhnya pada saat ini benar-benar diledakkan dan dirinya mundur sejauh beratus-ratus meter. Tulang di seluruh wajahnya benar-benar hancur dengan dada yang pada saat ini terlihat cekung. Xiao Yan benar-benar memukul Jin Wuye sampai almarhum. Xiao Yan pun perlahan mengangkat kepalanya dan matanya benar-benar terlihat seperti binatang buas dominasi yang dipancarkan. Kelompok dari keluarga Jin pada saat ini segera mengangkat tangan mereka sebagai pertanda bahwa mereka menyerah. Tentu saja begitu Jin Wuye mati mereka benar-benar telah dianggap kalah. Dengan begitu mereka tidak perlu melakukan pertempuran berdarah dan hasilnya akan lebih buruk. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas lega setelah melihat kelompok dari keluarga Jin yang pada saat ini menyerah. Kelompok Xiao Yan yang telah selesai bertempur dan pada saat ini berkumpul di Bahtera. Lalu bersama dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Yan segera berkata kepada Hua Buyu bahwa mereka tidak memiliki waktu yang banyak. Mereka harus mengejar waktu untuk mengikuti turnamen 10.000 alam dan mereka harus kembali ke kota Qianxing. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya segera berbicara kepada Xiao Yan. Hua Buyu menjelaskan bahwa memang benar waktunya telah hampir habis. Kali ini Hua Buyu sangat berterima kasih kepada saudara Xiao Yan karena telah membantunya menekan racunnya. Jika saudara Xiao Yan membutuhkan sesuatu maka Hua Buyu pasti akan melakukan yang terbaik. Hua Buyu pun segera menangkupkan sedikit tinjunya kepada Xiao Yan dengan penuh hormat. Xiao Yan juga pada saat ini menangkupkan tinjunya dan berkata bahwa saudara Hua Buyu tidak perlu terlalu serius. Jika saudara Hua Buyu tidak berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Xiao Yan dalam pertempuran sebelumnya maka mungkin Xiao Yan tidak akan bisa sampai ke titik ini dengan selamat. Selain itu saudara Hua Buyu jangan khawatir karena setelah Xiao Yan menemukan sumber dari jantung api Xiao Yan akan memberikannya kepada saudara Hua Buyu sesegera mungkin. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pun kembali mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat kepada Xiao Yan. Pada akhirnya tanpa basa-basi pada saat ini kelompok Xiao Yan segera memutuskan untuk pergi. Hua Buyu pada saat ini menyaksikan kelompok Xiao Yan yang pada saat ini terbang meninggalkan bintang merah ke kota Qianxing. Singkat cerita pada akhirnya kelompok Xiao Yan telah sampai di kota 1000 bintang dan Bahtera perlahan-lahan berlabuh. Kota 1000 bintang saat ini lebih hidup daripada ketika Xiao Yan pertama kali datang ke sini. Pada saat ini banyak orang yang benar-benar mengatur keberangkatan mereka untuk mengikuti kompetisi 10.000 alam. Di tengah-tengah kerumunan pada saat ini Xiao Yan memperhatikan Bahtera dari keluarga Jin yang dia rebut setelah pertempuran. Yang sangat mewah. Xiao Yan terbatuk 2 kali sebelum akhirnya bertanya kepada Ding Yu, apakah menurut Nona Ding Yue Bahtera ini akan bisa dihargai dengan harga 700 juta origin abadi. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Xiao Yan.
Ia pada saat ini membutuhkan uang untuk pegangan dan untuk ongkos berangkat ke kompetisi 10.000 alam. Ding Yue pada akhirnya segera berkata agar Xiao Yan pada saat jangan khawatir karena Xiao Yan masih memerlukan dana, maka pada saat ini Ding Yue akan memberinya 500 juta pil origin abadi. Dengan begitu total kekayaan dari Xiao Yan setelah dipotong perjalanan pada saat ini sudah mencapai 1,2 miliar. Ding Yue akan bisa memberikan Xiao Yan peringkat nomor antrian dalam waktu 50 tahun terakhir. Mendengar hal Xiao Yan lanjut berkata, jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini akan merepotkan Nona Ding Yue. Ding Yue pada saat ini hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya akan mengirim seseorang untuk menginformasikan kembali kepada Xiao Yan. Pada akhirnya Guandong segera mengajak semua orang untuk pergi ke tentara bayaran Changyu. Di dalam perjalanan Xiao Yan berkata kepada Guandong bahwa keluarga Jin saat ini telah runtuh. Bukankah dengan begitu berarti tidak ada yang mengambil alih dari wilayah keluarga Jin? Guandong pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata, seharusnya memang seperti itu. Tapi keluarga Bai pasti sudah mengambil alih. Xiao Yan pun mengerutkan kening setelah mendengar nama keluarga Bai. Pada akhirnya Xiao Yan lanjut berkata, jika Xiao Yan memberikan wilayah keluarga Jin ini ke kelompok tentara bayaran Changyu, mereka bagaimana pendapat saudara Guandong? Mendengar hal tersebut Guandong pada saat ini sedikit terkejut. Dengan kegembiraan Guandong tanpa sadar bertanya apakah hal itu benar-benar bisa dilakukan. Guandong bahkan tidak pernah memikirkannya dan bagaimana mungkin dirinya bisa mendapatkan berkah seperti itu. Terlebih lagi kekuatan kelompok tentara bayaran Chang Yue tidak akan cukup untuk bersaing dengan keluarga Bei. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan segera berkata, karena ini tempat yang bagus, bagaimana mungkin itu bisa diserahkan kepada orang lain? Keluarga Jin telah dihancurkan oleh Xiao Yan sendiri, oleh karena itu tentu saja Xiao Yan yang berhak memutuskan wilayah mereka. Mari mereka kembali dan melakukan beberapa penyesuaian terlebih dahulu. Setelah itu mereka akan pergi ke keluarga Jin untuk melihat apakah bangunan itu telah dikosongkan ataukah telah ditempati oleh keluarga Bei. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan segera sampai di tempat kelompok tentara bayaran Changyu. Guandong pada saat mengatur kelompok Xiao Yan untuk beristirahat sejenak. Guandong berkata bahwa saudara Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini bisa beristirahat sejenak. Mereka bisa menghubungi Guandong jika mereka membutuhkan sesuatu. Guandong pada saat ini ingin memberitahu dan melihat reaksi dari kakak-kakaknya setelah Guandong telah meningkat. Tidak lama setelah itu Guandong pun segera datang bersama dengan kedua saudaranya Guanhong dan Guanzi. Pada saat ini menaklukkan tangan mereka kepada Xiao Yan. Guanhong segera berkata bahwa dirinya mendengar dari saudara ketiga bahwa Xiao Yan telah memperoleh banyak hal kali ini. Selain itu saudara ketiga juga cukup beruntung untuk bisa menerobos ke dosian bintang 3. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar berterima kasih kepada saudara Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun menangkupkan tangannya sambil tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah keberuntungan saudara Guandong mampu menerobos ke dosian bintang 3 karena keberuntungannya sendiri. Oleh karena itu tidak perlu berterima kasih kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Guandong pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak perlu banyak berbasa-basi lagi. Guandong segera berbicara kepada Xiao Yan bahwa keluarga Jin pada saat ini memang telah diambil alih oleh keluarga Bei. Bahkan pelakat nama keluarga Jin telah dilepas dan telah diubah menjadi palakat keluarga Bai. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan sedikit tersenyum. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi dan menemui keluarga Bei. Guanhong dan Guanzi pada saat ini tampak sedikit bingung. Keluarga Bai adalah kekuatan kelas 2 dan kekuatan mereka tidak dapat digoyahkan oleh kelompok tentara bayaran Changyu. Selain itu keluarga Bai juga telah menduduki keluarga Jin dan kekuatan mereka pasti telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya Guanhong segera bertanya, apakah saudara Xiao Yan mengenal keluarga Bai? Namun mengapa saudara Xiao Yan pada saat ini ingin pergi ke keluarga Bai? Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya hanya memiliki hubungan sepihak dengan keluarga Bai. Xiao Yan pada saat ini ingin pergi untuk mendapatkan kembali wilayah keluarga Jin. Mendengar hal tersebut, Guanhong dan Guanzi pada saat ini menjadi semakin terkejut. Mereka tahu bahwa Bai Yuxi, kepala keluarga dari keluarga Bai, adalah bintang 5 dosian. Selain itu, ada banyak orang kuat di bawah komandonya dan bahkan kekuatan mereka benar-benar tidak dapat untuk diprovokasi. Keduanya pada saat ini saling memandang dan berpikir bahwa ini benar-benar agak sulit untuk dipercaya. Pada akhirnya Guanzi jelas merasa tidak nyaman dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah menampilkan sesuatu yang tidak sederhana di hadapan mereka, tetapi perkataan yang sebelumnya dilontarkan tampaknya sedikit arogan. Guanzi pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah saudara Xiao Yan pada saat ini tidak bercanda?
Bai Yuxi adalah tetua dari keluarga Ba dan merupakan seorang dosien bintang 5. Dirinya juga adalah orang yang cukup berpengaruh di kota Qianxing ini. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Terserah Bai Yuxi untuk mau memberikan tempat tersebut atau tidak kepada Xiao Yan. Namun meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini tetap harus meminta hak yang dimiliki oleh Xiao Yan. Tanpa menunggu jawaban dari keduanya pada saat ini, Xiao Yan segera berjalan keluar. Guan Hong dan Guan Zi pada saat ini sama-sama tercengang melihat punggung Xiao Yan yang perlahan pergi. Sementara itu Guan Dong pada saat ini berkata kepada keduanya agar mereka jangan khawatir. Sebaiknya kakak pertama dan kakak kedua pada saat ini percaya kepada Xiao Yan. Setelah selesai berbicara, Guan Dong pada akhirnya segera meninggalkan keduanya dan mengikuti Xiao Yan. Melihat Guandong yang tersenyum dengan penuh minat pada saat ini, keduanya merasakan ada yang aneh. Pada akhirnya di tengah-tengah kebingungan ini, keduanya mau tidak mau mengikuti pergerakan Xiao Yan dan Guandong. Mereka benar-benar hanya bisa menggelengkan kepalanya setelah menyadari bahwa dosian bintang 2 akan meminta paksa wilayah dari dosian bintang 5. Pada akhirnya Xiao Yan, Guandong, Guan Hong dan Guan Zi telah sampai di tempat dari keluarga Jin. Kediaman dari keluarga Jin ini menempati bagian tengah dari kota Qianxing. Ruang di tempat ini jelas jauh lebih besar dan jauh lebih nyaman, dan tempat ini benar-benar diidamkan oleh semua orang. Pada saat ini semua orang bisa melihat tempat dari keluarga Jin yang telah diganti nama menjadi keluarga Bei. Kekuatan dari keluarga Jin yang tersisa juga pada saat ini diintegrasikan ke keluarga Bei. Dengan begitu maka kekuatan dari keluarga Bei benar-benar akan menjadi semakin besar. Menyadari hal tersebut, pada saat ini kelompok dari Guandong benar-benar ciut. Sementara itu Xiao Yan langsung pergi ke gerbang dari keluarga Bei. Tetapi dihentikan oleh penjaga. Seorang penjaga segera mengangkat kepalanya dan berkata bahwa ini adalah tempat dari keluarga Bei dan orang asing tidak boleh masuk. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan langsung mengulurkan tangannya. Xiao Yan membiarkan penjaga melihat telapak tangannya. Penjaga itu pun bingung, tetapi pada akhirnya dirinya melihat telapak tangan Xiao Yan yang langsung mengenai wajahnya. Segera setelah itu ada 5 sidik jari yang besar di wajah penjaga tersebut. Sementara itu Xiao Yan menunjuk ke arah penjaga dengan mata acuh tak acuh dan berteriak agar dirinya memperhatikan sikapnya. Sementara itu Guan Hong dan Guan Zi pada saat ini benar-benar tercengang melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain penjaga lainnya pada akhirnya bereaksi dan segera bertanya kepada Xiao Yan siapakah sosoknya. Dirinya benar-benar lancang dan berani memprovokasi keluarga Bei. Mereka bersamaan dengan keributan yang tercipta pada akhirnya terdengar sosok dari belakang mereka. Semua sosok itu segera bertanya siapakah yang menyebabkan keributan di keluarga Bei miliknya. Penjaga pun seketika menoleh dan menyadari bahwa sosok yang datang adalah tetua kedua. Dirinya berkata bahwa bajingan-bajingan ini adalah orang yang bodoh yang telah menyebabkan keributan dan memukul penjaga. Pada akhirnya sosok pemimpin kedua dari keluarga Bei yang bernama Bai Qi pun segera berjalan mendekat. Dirinya memperhatikan kelompok dari Guandong dan berkata, bukankah ini ketiga pemimpin dari kelompok tentara bayaran Changyu? Apakah keluarga Bai mereka telah memprovokasi kelompok tentara bayaran dari Changyu? Sosok Bai Qi pada saat ini benar-benar mengabaikan keberadaan Xiao Yan yang berada di dekatnya. Sementara itu Guan Hong menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Guan Hong tidak takut pada keluarga Bai, tetapi dirinya khawatir dirinya akan membawa bencana bagi saudara-saudaranya di kelompok tentara bayaran Changyu. Pada akhirnya Guan Hong pun segera berkata bahwa kita tidak memiliki permasalahan. Bai Qi pun berteriak dengan ekspresi tegas, jika tidak ada permasalahan maka mereka bisa keluar. Sementara itu penjaga yang dipukul pada saat ini merasa sangat marah. Dirinya segera menunjuk ke arah Xiao Yan dan berkata tetapi bocah ini baru saja memukulnya. Bai Qi pada akhirnya sedikit mengerutkan keningnya ketika dirinya mendengar hal tersebut. Bai Qi mengangkat kepalanya sedikit menatap ke arah Xiao Yan dengan jijik dan bertanya apakah dirinya telah melakukan hal tersebut. Jika dirinya memang melakukannya maka pada saat ini dirinya harus berdiam diri dan membiarkan penjaganya untuk membalas hal tersebut. Dengan begitu maka permasalahan kali ini tidak akan berlanjut di masa depan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu si penjaga berjalan menuju ke arah Xiao Yan dan segera mengangkat telapak tangannya. Dirinya pada saat ini bergegas menamparkan Xiao Yan, tetapi pada saat tamparan ini hendak mengenai Xiao Yan, petir seketika meledak dan ledakan segera terjadi. Begitu saja ledakan petir ini mengenai tubuh penjaga secara langsung dan kekuatan kekerasan langsung mengubah seluruh tubuh penjaga ini menjadi berwarna hitam. Penjaga itu pun mundur beberapa langkah sambil mengeluarkan seteguk asap hitam. Orang-orang di sekitar juga menunjukkan keterkejutan oleh guntur yang tiba-tiba muncul. Bai Qi juga terkejut dan menundukkan kepalanya karena ketakutan. Dirinya segera melotot ke arah Xiao Yan, tetapi dirinya pada saat ini tidak berani melawan Xiao Yan.
Sementara itu Xiao Yan berteriak marah memerintahkan mereka untuk menginstruksikan ketua Bai Yuxi agar segera keluar. Mendengar hal tersebut, pada saat ini semua prajurit maupun keluarga dari keluarga Bai segera maju. Bai Qi juga berteriak bahwa bocah ini benar-benar sangat sialan dan berani. Bagaimana mungkin bajingan sepertinya ingin bertemu dengan tetua mereka secara langsung. Hari ini dirinya telah menyebabkan banyak masalah di keluarga Bai. Keluarga Bai tidak bisa diprovokasi oleh siapapun dan hari ini dirinya benar-benar akan diselesaikan. Bai Qi kepada akhirnya segera memerintahkan semua prajurit dan semua orang untuk menangkap kelompok Xiao Yan. Semua orang pada akhirnya segera mengepung Xiao Yan, sementara Guan Hong dan Guan Zi pada saat ini segera menangkupkan tinju mereka. Dirinya berkata kepada Bai Qi bahwa pada saat ini mereka benar-benar telah melakukan kesalahpahaman. Kelompok tentara bayaran Chang Yue pasti akan menyiapkan hadiah untuk menebus kesalahan ini. Mendengar hal tersebut, Bai Qi pun melambaikan jubah lengannya dan berkata agar mereka menyiapkan 1 miliar pil origin abadi jika mereka tidak melakukan hal tersebut. Ketika berbicara di tahap ini, pada saat ini Bai Qi pun segera dikejutkan. Sosok Xiao Yan telah bergegas maju dengan langkahnya dan meraih kera dari Bai Qi. Mata yang dipancarkan oleh Xiao Yan pada saat ini sedingin es ketika menatap ke arah Bai Qi. Pada saat ini segera berteriak bahwa jika Bai Yuxi tidak muncul maka Xiao Yan akan membunuh pemimpin keduanya. Hari ini Bai Qi yang terkejut pada saat ini berusaha untuk melawan, tetapi dirinya merasakan tusukan rasa sakit di benaknya. Pada saat ini rasa sakit yang ditimbulkan pada saat ini adalah kekuatan jiwa keadaan suci Xiao Yan yang benar-benar menekan Bai Qi. Bai Qi pun hendak membuka mulutnya, sementara Xiao Yan pada saat ini dengan cepat memasukkan teratai api surgawi ke dalam mulut Bai Qi. Bai Qi pun seketika tampak merasakan ketakutan. Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Bai Qi, sepertinya Bai Qi benar-benar tidak dianggap oleh Bai Yuxi. Namun sesaat ketika Xiao Yan hendak meledakkan teratai api, sesosok pada saat ini bergegas dari atas. Seorang pria parubaya dengan kemeja putih pada saat ini berdiri di hadapan Xiao Yan. Dirinya menatap ke perkelahian dengan ekspresi rendah hati di wajahnya. Sosoknya berulang kali menaklukkan tinjunya kepada Xiao Yan dan orang ini tidak lain tidak bukan adalah Bai Yuxi. Bai Yuxi segera berkata kepada Xiao Yan, jika ada yang ingin saudara katakan maka dirinya bisa mengatakannya. Melihat Bai Yuxi yang pada saat ini menundukkan dan menakutkan tangannya kepada Xiao Yan, semua orang di keluarga Bai ketika terkejut. Bagaimana mungkin Dosian bintang 5 memberikan hormat kepada Dosian